Shalom Bapak Ibu dan rekan-rekan pemuda yang sama dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi bersama di dalam perenungan kita pada kesempatan ini. Dan saat ini kita akan belajar dalam satu topik, yaitu hidup yang bernilai. Mari kita membaca firman Tuhan dari Filipi pasal 1 ayat 27-30. Firman Tuhan berbunyi demikian: hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Hidup yang bernilai. Seperti apa hidup yang bernilai itu di dalam kehidupan kita selaku orang Kristen? Apakah ketika segala sesuatunya telah kita miliki, kita punya uang, kita punya jabatan, kita punya rumah, kita punya keluarga, dan apapun yang kita inginkan ada, apakah itu yang disebut hidup yang bernilai? Atau ketika kita bebas melakukan segala sesuatu, tidak ada aturan, tidak ada norma dan nilai, tidak ada etika di dalam perjalanan hidup ini, bahkan tidak ada Tuhan yang mengawasi kita bebas. Nah, saudara-saudara, ada seorang filsuf Jerman pada abad 18-19, namanya Friedrich Nietzsche. Dia pernah berkata bahwa manusia harus menjadi makhluk yang unggul, barulah itu disebut kehidupan yang sesungguhnya. Untuk mencapai itu, menurut dia berkata bahwa kita harus menaklukkan Allah dengan menerima kenyataan bahwa Tuhan itu sudah mati. Ya, dia berpikir bahwa sudah terlalu lama kita dibayang-bayangi oleh adanya Tuhan dan agama, sehingga kita tidak bebas melakukan apapun yang kita inginkan. Menurut dia, hidup yang bernilai adalah hidup yang bebas tanpa adanya Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana dengan kehidupan Kristen? Dalam pembacaan ini dikatakan bahwa hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Berpadanan itu artinya bahwa kita seimbang, sebanding atau sesuai dengan Injil Kristus. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus telah menerima Injil itu, dan dikatakan kita harus berpadanan dengan Injil itu, harus kita menghidupi Injil itu. Mengapa disebut berharga? Karena Yesus telah menebus hidup kita dengan darah yang mahal, yang tidak dapat dinilai dengan uang. Sehingga orang yang memiliki hidup yang bernilai adalah orang yang menerima Injil itu. Injil itu tidak dapat diukur dengan uang, dan segala apapun yang dianggap dunia ini bernilai. Dengan demikian, maka ketika kita telah hidup berpadanan dengan Injil, maka kita tidak hidup sebebasnya atau semau-maunya kita. Tetapi Injil itulah yang menuntun hidup kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Tuhan. Berikutnya dikatakan dalam ayat 28 bahwa dengan tiada sedikit pun digentarkan oleh lawanmu. Ya, siapakah lawan kita, saudara-saudara? Dunia dengan segala kenikmatannya, dan juga iblis yang berusaha untuk menguasai kehidupan kita, untuk menjadi pribadi yang bernilai. Maka kita tidak boleh digentarkan oleh lawan kita, iblis yang berusaha untuk menguasai kita. Sekalipun Bapak Ibu saudara-saudara rekan pemuda, mungkin perjalanan hidup mengikuti Yesus ini begitu banyak penderitaan yang kita alami, tapi apa yang dikatakan dalam ayat 29, kita dikaruniai bukan hanya percaya kepada Yesus, tapi juga kita dikaruniai untuk menderita. Mengapa disebut karunia menderita? Karunia itu adalah sesuatu yang ada dalam diri kita, sehingga ketika kita mau mengikuti Yesus, kita tidak boleh heran ketika kita mengalami penderitaan, karena itu adalah karunia dalam kehidupan kita. Bagaimana mengatasinya? Hal yang harus kita lakukan ialah tidak boleh gentar. Ada seorang penulis pernah berkata bahwa tidak hanya satu orang yang tidak berdosa di dunia ini, yaitu kemanusiaan Yesus, tapi tidak satu orang pun yang tidak pernah menderita dalam hidup ini, bahkan Yesus sekalipun. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus adalah bagaimana kita hidup sesuai dengan Injilnya. Bagaimana kita tidak gentar melawan segala lawan kita. Dengan demikian, kita memiliki hidup yang bernilai. Selamat
menjadi pribadi yang bernilai. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.